asam jawa tadi gimana? Dapat melawan kanker katanya dok, itu benar nggak ya? Nah itu fakta atau mitos tuh dokter Tulus? Melawan kanker itu mitos. Mitos. Oke, Ya. tapi saya dengar itu katanya bisa mengandung zat-zat yang bisa membunuh sel-sel yang bertumbuh berlebih. Itu fakta atau mitos dok? Yang itu fakta dalam mencegah gitu. Karena penelitiannya masih pada tahap uji coba hewan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk dibandingkan dengan obat-obat anti kanker nggak bisa tentunya. Harus terbukti dulu kan secara klinis. Kandungan polifenol serta protein yang ada di dalam asam jawa ini dia mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Memang iya pada uji hewan coba. Juga menginduksi ya tadi kematian dari sel kanker gitu. Jadi sekali lagi memang karena kanker itu penyebabnya macam-macam. Macam-macam. Banyak. Jadi nggak bisa cuma makan asam jawa aja Iya. lalu lantas mencegah terjadinya kanker gitu ya. Nah berikutnya nih ada yang lebih ringan nih mestinya nih. Katanya asam jawa ini bisa untuk melancarkan pencernaan. Fakta atau mitos? Yang ini fakta. Fakta, wow. Gimana tuh dok? Pertama, ada kandungan serat di dalam asam jawa. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah tanaman yang contohnya udah mateng. Jadi biasanya dalam bentuk seperti ini tuh biasanya sudah matang dulu di dalam pohon. Kemudian nanti dia dikeringkan kan prosesnya. Ya terus jadi bentuknya kayak gini deh. Oh ini ya. Gitu. Jadi kan ini banyak sebenarnya serat-seratnya gitu ya di dalam biji kan, terus dagingnya ini gitu. Oh, tapi kalau belum matang dia kondisinya hijau seperti ini ya dok Iya. ya? Iya. Tapi bagaimana dia melancarkan pencernaan dengan kondisi seperti ini? Gimana? Dimakan atau gimana maksudnya? Dimakan langsung bisa ataupun dibuat ekstrak. Sebenarnya penelitiannya sendiri sudah ada. Memang masih tadi pada tahap uji coba hewan. Nah, dia itu ada kandungan asamnya namanya HCA. Justru dia menghambat kayak lemak, penyerapan lemak, tapi dia juga ada efek sebagai laksatifnya atau seperti dulkolak. Jadi melancarkan. Jadi jangan kebanyakan sebenarnya. Soalnya terlalu lancar ya. Lancar. Ramai lancar nanti. Ya. Iya, bolak-balik toilet nanti kita. Oke. Nah dok, ada lagi nih kabar yang beredar di masyarakat. Katanya asam jawa dapat diekstrak menjadi obat penghilang batuk-batuk kering. Nah itu fakta atau mitos dok? Ini dapat diolah, ini fakta. Dapat diolah, tapi bukan sebagai pengganti obat batuk antitusif ya, obat batuk kering gitu. Tapi memang memiliki potensi sebagai efek antitusif. Nah mungkin biasanya kalau ini diminum dengan air hangat, diseduh, dan itu bisa mengurangi reaksi radang dalam... Karena memiliki potensi juga sebagai antiinflamasi kandungan flavonoidnya. Atau ekstrak metanolnya. Jadi sebenarnya bisa membantu ya. Membantu. Ya, tapi tidak sekuat kalau obat betulan yang meredakan batuk begitu. Harus diperjelas dulu ya dok ya. Iya, betul penyebabnya. ya. Oke. Nah ini berikutnya nih, ada yang menarik mengenai jantung nih. Karena ini pasien suka nanya sama saya nih katanya. Nah, asam jawa ini katanya punya efek untuk bisa meredakan penyakit jantung. Mitos atau fakta? Maaf dok, untuk meredakan penyakit jantung itu mitos. Tapi untuk kesehatan jantung itu fakta. Iya, karena ternyata sudah ada penelitiannya juga kalau ini memang masih tetap sama pada uji hewan coba. Jadi dia itu dapat menurunkan kolesterol. Jadi pada pasien yang bukan pasien, pada hewan dicoba yang sudah dibuat dislipidemi atau kolesterolnya meningkat, ternyata kadar trigliserid dan kolesterol totalnya turun dengan dosis ekstrak 200 mg per kilogram berat badan. Nah hebat banget dan juga dia punya efek namanya antioksidan. Iya, Jadi ada bisa antioksidan, mencegah terjadinya betul. peradangan yang berlebihan pada pembuluh darah jantung juga. Setuju. Katanya begitu, tapi pada hewan coba ya. Coba dong. Pada manusia belum dilakukan ya Belum dok nih, ya? tapi nggak ada salahnya kalau emang mau coba-coba minum, tapi jangan tidak menggantikan obat jantung gitu. Betul Tulis. dok. Ya. Jadi ada anggapan tadi dok di masyarakat yang beredar yang mengatakan bahwa mengkonsumsi asam jawa secara rutin bisa membuat tubuh langsing. Nah ini fakta atau mitos dok? Nah, ini fakta. Fakta pemirsa, itu gimana dok? Walaupun ya penelitiannya memang masih pada uji hewan coba. Jadi hewan coba ini memang berat badannya turun nih karena kandungan asamnya ini justru dia tadi pertama kan efeknya memang bisa sebagai laksatif atau kayak seperti dulkolak. Dia melancarkan pencernaan gitu kan. Tapi hati-hati juga ya penyebabnya kalau kebanyakan jadi diare pertama itu. Terus udah gitu kandungan asam atau HCA-nya ini dia mampu mengikat lemak. Gitu, jadi menyerap lemak juga di dalam usus sehingga dia tadi bisa sebagai untuk melangsingkan tubuh. Tapi dosisnya berapa? Karena belum ada penelitiannya di manusia, jadi saya tidak bisa bilang dosisnya berapa ya. Nah ini soal ngomong soal dosis dan ini
berhubung sebagai obat, kadang-kadang orang mempercayai bahwa ini sebagai obat langsung. Nah ini katanya ada yang bilang bahwa asam jawa ini dapat mencegah stroke. Fakta atau mitos? Ini mitos. Mitos. Iya, karena gini, sebenarnya penyebab stroke itu banyak, ya kan dok? Jadi kan bisa karena dia hipertensi, bisa karena dia diabetes gitu ya. Tapi memang dicurigai karena ini memiliki efek dapat mengontrol tekanan darah. Walaupun mengontrol tekanan darahnya pun masih pada sistoliknya yang turun, gitu. Ya, salah jadi, satunya. ya. Jadi dia belum banyak penelitian yang menjelaskan bahwa dia dapat benar-benar menurunkan tekanan darah, intinya itu. Jadi harus banyak penelitian lebih lanjut. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita makan gorengan banyak, kalau merokok tiap hari, minum asam jawa ya nggak bisa mencegah stroke, saudara-saudara sekalian gitu ya. Iya betul. Tapi dok, ini banyak anggapan yang beredar di masyarakat nih. Katanya asam jawa ini bisa menjadi anti radang. Nah itu fakta atau mitos dok? Dapat berfungsi sebagai zat anti radang. Dia fakta, karena ini kan sudah banyak penelitiannya. Iya betul, ini fakta ya sebagai anti radang. Justru sebagai efek anti radangnya ini, makanya tadi dia bisa seperti melindungi lambung, contohnya penelitiannya masih pada tahap itu ya. Nah terus misalnya dia, karena ada antioksidannya juga. Antioksidannya juga ini dia mengurangi proses inflamasi atau peradangan ya, karena kerusakan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jadi boleh aja tuh kalau misalkan lagi agak sedikit-sedikit mau pilek atau flu gitu, minum ini hangat-hangat juga mungkin Hangat boleh bisa. aja ya. Iya, sebenarnya Iya, ya. tapi ingat jangan kebanyakan ya. Iya. Ntar bolak-balik ke toilet jadinya. Oh ya, karena ada efek tadi ya, jadi bikin bolak-balik toilet ya, melancarkan Iya, pencernaan. sangat Lancar. lancar ya. Nah oke, nah, sekarang berikutnya ini yang tak kalah pentingnya ini bahwa asam jawa ini kalau dibalurkan, itu katanya di seluruh tubuh bisa menjadi seperti obat yang menurunkan panas pada anak. Ini Karena kadang ada tuh, aku lihat anak-anak tuh dicampurkan bawang merah terus ditaruh di ininya supaya kesannya turun demam gitu. Ya, itu fakta atau mitos? Yang ini mitos. Mitos. Penelitiannya sampai saat ini masih dalam tahap ekstrak yang diminum, bukan dibalur pertama. Nah terus dia memang memiliki efek antipiretik dalam kandungan ekstrak metanolnya. Kalau diminum berarti ya. Maksudnya menurunkan panas ya dok ya? Iya, menurunkan panas. Efek apa? Antipiretik itu menurunkan panas, betul. Kalau yang diminum, kalau yang dioles, ini kayaknya sepertinya kurang ya harusnya. Dengan dosis yang seberapa banyak juga sih asam jawanya ini kan harusnya lebih banyak mungkin ya, belum ada penelitiannya tapi kalau untuk yang dioles. Nah ini penting nih Iya. buat perempuan nih satu lagi. Oke, Pernah dengar nggak? katanya dok, asam jawa ini bisa, terutama buat saya ya, karena saya perempuan ya, asam jawa ini bisa melancarkan haid. Nah, ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta pemirsa. Wah, itu gimana tuh dok, cara mengkonsumsinya supaya memperlancar haid? Kebetulan saya juga lagi dapet nih hari ini. Iya, jadi ini sudah ada penelitiannya pada, ada 2 penelitian menyebutkan dan ini survei hasilnya. Jadi ada yang dikasih asam jawa sebanyak 200 mg. 200 gitu ya. mg kira-kira sebanyak apa tuh dok? Asam jawanya ya, karena ini udah dikeringin agak susah ya, karena kan biasanya kalau sudah diekstrak sudah dalam bentuk minuman. Iya. Ya, nah ternyata hasilnya memang signifikan menurun untuk ke nyeri haidnya. Jadi kan sebenarnya untuk melancarkan haid itu apakah dia jadi lancar beneran atau nyerinya menjadi hilang. Kan harusnya ketika kita haid tidak ada rasa nyeri gitu kan. Iya. Nah ya itu ke tahap nyerinya. Oh gitu. Boleh nih saya bawa pulang nih asam jawanya ya. Tunggu, sebelum dibawa pulang harus tahu dulu ini gimana cara makainya. Oh iya, Tadi kan bener. dibalurin nggak bisa, Nggak nah bisa. maksudnya kan mesti diminum katanya kan. Diminum. Nah, tapi bagaimana caranya meramu ini supaya dapat manfaat yang maksimal gitu? Ya. Yang maksimal itu sebenarnya kalau sudah dalam proses seperti ini dia yang lebih baik karena kan sudah matang di dalam pohon. Kemudian biasanya kita sudah dalam bentuk yang dikeringkan ya. Jadi dalam bentuk seperti yang kayak gini tuh udah bisa dimakan langsung. Sebenarnya banyak di dalam toko-toko juga ya gitu. Cuman seberapa banyaknya bijinya mungkin kan ya kondisi tubuhnya sendiri yang kayaknya akan menolak kalau dia sudah cukup karena ini kan kondisinya asam. Paling Iya. kalau menurut saya 2 sampai 3 karena kan penelitiannya tadi belum bilang yang jelas ya kalau dia itu harus berapa banyak
Kalau dalam ekstrak ada 200 mg contohnya gitu. Jadi intinya Iya. ini bukan pengganti obat, kalau memang harus Betul. minum obat itu lain lagi. Tapi untuk pendamping kalau kita ingin mengurangi gejala, misalnya demam atau tenggorokan rada-rada gatal dikit, nah ini boleh kita campur sebagai minuman yang hangat, bisa melegakan ya. Iya benar Oke. sekali, terutama yang lagi hate ya Nah, dok tadi ya. kita tadi sudah sempat bahas juga mengenai kanker ya. Nah, ini katanya orang kan senang bahwa ini katanya sebagai obat kanker, tapi kita membahas dulu nih kanker macam apa. Nah, berikutnya kita akan bahas salah satu jenis kanker yang paling banyak. Coba kita mulai di Indonesia ini paling banyak kanker jenisnya seperti apa? Kita yang berikut ini ya. Saat lagi. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih dok.